Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi GBI Bethel. Mari pagi hari ini bersama-sama kita teduhkan hati kita. Mari bersama-sama
kita menikmati hadirat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan sebelum setiap kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, arahkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesusku, kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama sungguh-sungguh katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau
Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan namamu, sebab Engkaulah Allah kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Biarkan kiranya segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini lebih sungguh lagi masuk di dalam hadirat-Nya lebih lagi. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidupku Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau Allahku, Allah yang besar, perbuatan-Mu ajaib. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya Yesus, segala kemuliaan, segala hormat bagimu. Oh Yesus, Kaulah kekuatanku. Haleluya Yesus, haleluya,
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang membawa setiap kami pagi hari ini untuk boleh lebih dekat lagi tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau puaskan setiap kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Sebab itu Tuhan, setiap kami pagi hari ini kami memuji Engkau dari dasar hati kami yang haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita selalu memuji, menyembah Tuhan sehingga roh kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus memperhatikan kebutuhan rohani dan jasmani. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Alkitab berkata satu kali Yesus ada di Danau Galilea. Danau Galilea ini punya beberapa nama, antara lain Danau Galilea, Tiberias, Genesaret, atau Kineret ya. Jadi bentuknya seperti harpa atau biola begitu dan mendapatkan bermacam-macam nama. Daerah ini daerah yang subur, banyak ikan yang berenang di dalamnya. Kalau saudara ke Israel, saudara bisa makan ikan yang seringkali disebut sebagai ikan petrus. Dan daerahnya juga sejuk sekali sehingga menjadi tempat wisata yang disukai banyak orang pada masa modern ini. Dan dari Danau Galilea itu orang-orang juga bisa mendapatkan air karena airnya datang dari Gunung Hermon, lalu kemudian mengalir ke Banias, mengalir ke Danau Galilea dan kemudian dialirkan terus sampai ke Laut Mati. Nah kalau udah Laut Mati selesai, mampet. Karena Laut Mati itu 400 meter lebih di bawah permukaan air. Sehingga tidak bisa turun lagi. Tapi berbeda dengan Laut Mati di mana tidak ada kehidupan, tidak ada plankton atau bahkan ikan bisa hidup. Danau Galilea subur. Dan Yesus seringkali ada di danau itu, murid-muridnya juga beberapa berasal dari sana. Menjadi nelayan yang menangkap ikan yang kemudian Tuhan ubah menjadi penangkap jiwa. Nah, ketika Yesus ada di Galilea, orang-orang mencari Yesus karena mujizat yang pernah Yesus lakukan. Nah, dari sini kita belajar satu hal bahwa orang bisa saja pertama mengenal Yesus karena disembuhkan, ditolong, mengalami mujizat. Itu menjadi jalan masuk untuk orang mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Cinta kepada pribadinya, tapi jangan cuma cinta kepada berkatnya, kepada mujizatnya, kepada kesembuhannya. Sebab kalau keinginannya tidak tercapai, penyakit tidak sembuh, uang yang diminta tidak kunjung datang, maka orang-orang itu akan meninggalkan Yesus. Bahkan kemudian berkata, salibkanlah Yesus. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan. Sebab kalau tidak, maka kita mempertuhankan diri kita. Tuhan, kalau Engkau tidak bisa menyembuhkan penyakit saya, tidak memberkati saya dengan berkat banyak, awas ya, saya tidak ikut kamu lagi. Wah, berarti kita mempertuhankan diri kita. Dan tentu itu adalah sesuatu yang salah. Nah, ayat 3 berkata, Yesus naik ke atas gunung dan duduk dengan para murid. Lalu orang banyak mengikuti dia. Nah, saudara, kalau dikatakan Yesus ke gunung, duduk dengan para murid, biasanya dia mau mengajar.
mengajar para murid dan juga mengajar orang banyak yang mengikuti dia. Kalau saya baca ayat paralelnya yang mengisahkan kisah yang sama, dalam Markus 6 ayat 34, dikatakan demikian, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus pertama-tama mengajar mereka dengan firman. Karena firman itu yang akan mengubahkan, firman itu yang mendewasakan, firman itu yang akan membuat pemikiran kita selaras dengan pemikiran Tuhan. Makanya kita harus tahu bahwa Tuhan pertama-tama ingin mengisi dahulu hidup kita dengan perkara-perkara rohani. Baru pada tahap yang kedua dia memperhatikan kebutuhan jasmani saja. Makanya di dalam kehidupan kita jangan hanya kejar perkara-perkara jasmani. Oh, ke gereja supaya lebih diberkati, uangnya lebih banyak, percaya Yesus supaya usahanya lebih lancar, mobilnya lebih bagus. Saudara, kita harus mencari perkara rohani karena yang duniawi itu sementara dan fana. Sedangkan rohani itu kekal sampai selama-lamanya. Jangan cari perkara yang di bawah, tapi cari perkara yang di atas, kata Alkitab. Nah, begitu kita juga sebagai orang tua harus memiliki konsep yang sama dalam mendidik anak. Kita harus memperhatikan pertumbuhan rohani dari anak-anak kita, bukan hanya memberikan kebutuhan jasmani. Oh, yang penting saya kasih mereka makan, menyekolahkan mereka di sekolah yang bagus, ya udah. Ya, justru kita harus membimbing mereka, kasih contoh berdoa, kasih contoh membaca Alkitab, mendorong anak-anak kita ke gereja, mengantarkan mereka, menjemput mereka ke sekolah minggu atau ke kelompok sel anak-anak. Dan orang tua harus menjadi teladan. Jangan anak-anaknya disuruh ke gereja, bapaknya di rumah. Kasih salam ya sama Tuhan Yesus ya. Anak rajin-rajin ya, bapak di rumah saja. Oh, jangan begitu. Atau ibunya yang malas-malesan. Mari kita mengutamakan perkara rohani, bukan hanya sekedar perkara jasmani. Tapi tidak berarti kemudian perkara jasmani tidak penting. Ya pokoknya hidup doa saja, ibadah saja. Kita juga harus memperhatikan kebutuhan jasmani. Ya kita perlu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum vitamin atau buah-buahan yang bisa menguatkan badan kita, bisa berolahraga, yang menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Karena tubuh jasmani kita ini juga perlu dirawat, karena itu juga diberikan oleh Tuhan. Nah saudara, jadi pertama-tama Tuhan mengajar orang banyak dengan firman, perkara-perkara rohani, tapi kemudian dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Karena setelah orang mendengar cukup lama, cukup panjang, menjelang sore dia bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka orang banyak itu dapat makan. Jadi Yesus memperhatikan kebutuhan orang-orang yang mendengarkan dia. Makanya kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan, akan apa yang kita pakai. Burung di udara juga Tuhan pelihara. Masa kita orang percaya tidak dipelihara oleh Tuhan? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kebutuhan sandang, pangan, papan, yang lain Tuhan akan siapkan bagi kita. Tapi pertama-tama kerohanian kita harus kuat, baru kebutuhan jasmani Tuhan siapkan. Jadi Tuhan tanya sama Filipus untuk menguji Filipus sebetulnya. Karena dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia cuma nanya, kira-kira di mana ya kita bisa beli roti untuk makan orang sebanyak ini. Dan jumlahnya ternyata banyak saudara. Yaitu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Waduh, rasanya nggak masuk akal. Nggak mungkin, tapi tenang saja, berharap saja sama Tuhan. Karena kalau Tuhan menguji, sebetulnya dia sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Solusinya kan Yesus, saudara sekalian. Makanya kita seringkali harus menghadapi ujian-ujian supaya kita berharap kepada Tuhan
Dan kita yakin kalau Tuhan menguji kita bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi supaya kita melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Makanya firman itu pertama-tama mesti kuat bertahta di dalam hati kita, bersarang dalam hidup kita, sehingga ketika ada ujian Tuhan melalui kesulitan-kesulitan, kita beriman kepada Dia, dan dengan iman kita akan mengalahkan dunia dengan segala persoalannya. Kalau saya juga melihat dalam Injil Lukas pasal 5, dikatakan bahwa Simon gagal menangkap ikan sepanjang malam. Ya, perahunya kosong. Tapi Yesus kemudian mulai pinjam perahu Simon dan mengajar orang banyak dengan firman. Dan pasti Simon yang pertama kali mendengar firman itu karena dia duduk dekat Yesus di perahunya. Tapi setelah Simon diisi dengan firman, dia berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jala untuk menangkap ikan. Lah Simon ini kan pelaut, Yesus tukang kayu. Dan mestinya Simon bilang, aku lebih ngerti dari engkau. Masa kamu menyuruh aku nangkap ikan siang-siang, semalaman aja gak dapat ikan, masa siang? Lagi kabur tuh ikan. Tapi karena firman yang mengajar, dia bilang, ya udah karena engkau yang bilang walaupun gak masuk akal, beda dengan pengalamanku. Oke lah, aku taat. Dan ketika dia taat, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, mari kita isi kerohanian kita dengan firman. Karena kemudian apapun yang Tuhan perintahkan, itu akan menjadi mujizat. Saya lihat saudara, ada orang yang bangkrut, lalu baru datang ke gereja, minta diberkati Tuhan. Tuhan kadang-kadang izinkan proses cukup lama. Karena kalau orang bangkrut, karena dulu gak percaya Tuhan, langsung maju lagi, ya dulu lupa Tuhan dia. Karena memang yang dia inginkan kan uang yang banyak. Tapi dalam tahun-tahun itu kesulitan datang, dia diisi dengan firman, dia doa, dia baca firman, dia ikut doa pagi mungkin atau doa malam, nangis, dia dengar firman, kesaksian dan sebagainya, imannya mulai bertumbuh. Dan akhirnya perusahaannya atau usahanya sedikit demi sedikit mulai dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ketika dia berhasil, dia gak lupa Tuhan. Karena apa? Firman itu pertama-tama telah ada di dalam hatinya. Dan dia sadar apa yang dia miliki, materi, fana. Tetapi yang kekal, firman, itu yang membuat dia sungguh percaya kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita juga jadi orang yang sedemikian. Firman dulu baru berkat. Ya, firman dulu baru berkat. Berkat jasmani. Karena orang yang mendapatkan kupasan firman dan diberkati oleh firman, itu sebetulnya dia udah terima berkat dari Tuhan. Jadi rohani dulu, baru jasmani. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita seutuhnya, tapi rohani dulu, baru kemudian jasmani. Boleh ucapkan bersama saya, boleh tulis, rohani dulu, baru jasmani. Jadi yang saudara cari hari ini apa? Jasmani, doa untuk perkara-perkara lahiriah, boleh, tapi pertama-tama utamakan Tuhan, kerajaannya, kebenaran firman-Nya. Rohani dulu, baru jasmani. Boleh tulis bersama, boleh ucapkan bersama, sehingga kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan Tuhan tambahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar kami mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu, sehingga berkat-berkat lain Tuhan akan berikan kepada kami. Hamba berdoa, biarlah firman itu masuk di dalam hati kami. Iman kami dikuatkan, rohani kami dibangunkan. Kami makin cinta Tuhan, makin mengenal firman Tuhan. Dan kami percaya pada bagiannya, kebutuhan jasmani kami juga akan dipenuhi oleh Tuhan. Sekarang mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like
dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.